selamat datang kembali di acara Instagram Live Smart Plus Prof. Dan seperti yang sebelumnya, hari ini juga kita akan mengadakan live baking dengan resep yang istimewa dan juga bersama salah satu chef yang pasti Smart Bakers semua sudah akrab sekali. Dan saya ingatkan kepada Smart Bakers, kalau misalnya ada yang mau beruntung nih, 5 orang pemenang beruntung akan mendapatkan merchandise dari Pamvita. Tinggal ketik aja di kolom komentar dan siapkan pertanyaan terbaik dari Smart Bakers yang nantinya akan mendapatkan merchandise cantik dari Pamvita. Dan sekarang sekarang kita sudah bersama dengan Chef Koko Hidayat. Halo Chef Koko. Halo, selamat siang Lila. Ya. Selamat siang Smart Baker. Iya, semoga semuanya sehat-sehat aja ya Chef Ya, ya. semua sehat selalu ya. Oke, baik. Hari ini kita mau masak apa nih Chef? Smart Baker, Lila. Jadi hari ini kita akan membuat semprit Choco sereal yang menggunakan Pamvita margarin dan Pamvita BOS. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Chef mengenai Pamvita margarin dan juga Pamvita BOS. Ya, jadi Pamvita margarin adalah margarin yang beraroma fruity butter. Setelah itu cocok untuk pembuatan kue kering, cake, dan roti. Nanti hasil kue keringnya lebih renyah. Setelah itu nanti aromanya aroma fruity butter. Nah setelah itu kita gunakan juga namanya Pamvita BOS. Ini adalah lemak nabati yang beraroma fruity butter juga. Nanti hasil kue keringnya itu atau cake atau roti itu lebih moist, kue kering lebih renyah. Roti atau cake-nya itu lebih moist dan beraroma fruity butter. Oke, baik. Dan Smart Bakers semua, kalau misalnya Smart Bakers langsung mau mempraktekkan resep ini, bisa banget. Resepnya sendiri bisa dilihat di Instagramnya Smart Plus Prof. Dan juga untuk pembelian produk-produk Pamvita, Smart Bakers bisa langsung hubungi saja tim sales kami via WhatsApp hanya dengan klik link di bio-nya Instagramnya Smart Plus Prof. Oke, sekarang kita langsung aja Chef ke bahan-bahannya yang diperlukan. Ya, terima kasih Lila. Jadi Smart Baker, kita lihat bahan-bahan untuk semprit Choco sereal. Ya. Bahan-bahannya sesuai resep di sini adalah bahan A, 100 gram filma margarin, 150 gram Pamvita BOS, Ya. 60 gram gula halus, dan 30 gram keju oles. Keju oles ya. Ya, setelah itu bahan B-nya 1 butir telur, bahan C-nya 40 gram keju cheddar yang diparut dan dikeringkan, blender halus. Setelah itu 120 gram terigu, 30 gram susu bubuk full cream, 80 gram sagu yang kita sangrai dan kita dinginkan, nanti kita timbang. Oke. Setelah itu jangan lupa kita pakai setengah sendok teh baking powder. Oke, jadi sagunya disangrai dulu ya. Chef, Betul, ya? tujuan sagu disangrai adalah untuk supaya nanti kue keringnya tidak bau mentah tepung. Oke, jadi disangrai dulu atau bisa di oven ya Chef? Di oven ya, jadi Smart Baker jadi bisa pakai nanti tepung sagunya kita sangrai dengan api kecil sampai dia kurang lebih 30 menit, sampai dia tidak berbau tepung. Biasanya kalau pengen mudah, kita bisa tambahkan daun pandan 1 lembar. Nanti kalau daun pandannya sudah kering, berarti dia sudah matang. Nah, atau juga kita bisa oven dengan temperatur panas 130 atau 150 kurang lebih 30 menit juga bisa. Oke. Nah, di sini untuk toppingnya kita pakai Choco sereal, coklat ya. Choco sereal coklat. Ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja sih mendemokan semprit Choco sereal. Ya, jadi Smart Baker kita lihat di sini Rila. Ya. Pertama yang akan kita buat, cara pembuatannya di sini adalah Pamvita margarin. Ya. Kita masukkan. Setelah itu Pamvita BOS. Ini warna kuningnya hampir sama. Kalau yang Pamvita margarin kan lebih terang, kalau ini lebih agak gelap ya. Karena Pamvita BOS ini dia aroma fruity butter, tidak ada kadar garam, tidak ada kadar air. Tapi kalau margarin, Pamvita itu ada kadar garam, kadar air, dan aroma fruity butter. Setelah itu kita masukkan keju oles. Ya. Nah di sini keju oles kita tambahkan supaya nanti hasil kue kering kejunya, sempritnya lebih berasa keju. Berasa keju ya. Nah setelah itu kita tambahkan gula tepung.
Nah ini kita aduk dahulu supaya tidak nanti waktu kita mixer dia berdebu ya dari gula halusnya. Terbang gitu ya, Ya. Chef ya. Jadi kita aduk dulu dengan menggunakan spatula ya, Chef Ya. ya. Oke. Nah di sini Rila dan Smart Baker ada tips juga. Ya. Kenapa bikin semprit coklat sereal di sini dengan Panavita? Telurnya kok dipisah. Nah di sini tipsnya kalau Smart Baker akan membuat kue kering aneka kue kering semprit, telur itu jangan dimasukkan pertama. Karena telur itu akan membuat nanti hasil kue kering sempritnya akan lebih melebar. Jadi bentuknya tidak cantik lagi dari pertama. Jadi cara yang pertama harus ya Panavita margarin, Panavita BOS, keju olesnya dan gula halus kita kocok dulu. Kurang lebih 2 sampai 3 menit. Oke, ini kita campur dulu dengan spatula Ya, supaya spatula. dia waktu di mixer tidak terbang-terbang ya, Chef. Betul. Ya? Nah di sini kita kocok dahulu. Telur belum kita masukkan. Oke, ini kita kocok dulu. Ya. Kita tanam dulu. Kita bangunnya. Ya. Nah, Smart Baker di sini kurang lebih 2 sampai 3 menit. Jangan terlalu lama karena ini tujuannya hanya tercampur merata Panavita margarin, Panavita BOS, keju olesnya dan gula halusnya. Di sini, nah ini sebentar lagi. Ya, boleh kecepatan cepat, udah sebentar. Nah, ini sudah. Kita angkat. Nah, ini kalau mengocoknya kalau dengan whisk bagaimana, Chef? Bisa. Jadi di sini Smart Baker, ya. Jadi di sini kalau mau pakai whisk bisa, kita harus aduk pelan dulu. Nah, dikocok nanti agak lebih sedikit bertenaga kita. Nah, kalau pakai mixer kan kita tinggal pegang ya. Kecepatan 2 atau 3 boleh, yang penting 2-3 menit. Oke. Jangan terlalu lama, nanti kalau terlalu lama kenapa? Nanti kan kelihatannya nanti bahan-bahan keringnya tepung terigu, sagunya itu kelihatan kok masih lembek. Ya, jadi biasanya harus kita tambahkan, tapi itu memang tidak boleh ditambahkan karena ini proses pengocokannya agak lebih lama. Oke. Nah ini sudah, kita bersihkan dulu dari mixer. Yang penting semuanya tercampur rata ya, Chef. Ya, Jangan terlalu tercampur rata lama seperti ya. ini ya. Seperti ini. Jadi di sini Panavita margarin, Panavita BOS-nya, gula halus dan keju olesnya tercampur merata. Oke, baik. Nah, saya ingatkan lagi nih kepada Smart Bakers, kalau misalnya Smart Bakers mau langsung mempraktekkan resepnya, bisa langsung order produk Panavita dengan klik link di bio Instagramnya Smart Plus Prof dan bisa langsung menghubungi tim sales kami melalui WhatsApp. Nah, selanjutnya apa nih, Chef? Nah di sini Rila Smart Baker. Ya. Tadi yang pertama Panavita margarin, setelah itu Panavita BOS, keju olesnya dan gula halus kita kocok 2-3 menit. Ya. Sekarang kita masukkan telurnya 1 butir utuh, telur utuh ya, putih dan kuning. Putih dan kuning. Ya. Oke. Nah di sini tipsnya supaya kue kering yang kita buat tidak melebar atau bentuknya berubah, masukkan telur tidak boleh di mixer, jadi hanya diaduk dengan spatula merata. Oke, baik. Jadi, kenapa tuh, Chef? Karena kalau di mixer dia kan memasukkan gelembung udara, nanti dia akan ketika dipanggang kue keringnya akan terjadi penguapan, bentuknya melebar. Oke, jadi pakai spatula ya, Chef, ya, supaya tidak ada gelembung udaranya. Ya, kita aduk merata. Nah, setelah itu ini diaduk paling juga 30 detik. Ya. Kita siapkan bahan-bahan keringnya. Di sini ada baking powder. Nah, Smart Baker dan Lila kita masukkan bahan-bahan yang sedikit dulu. Baking powder kita masukkan, aduk merata. Hati-hati, baking powder jangan dimasukkan terakhir. Nanti takutnya nggak merata. Waktu kita makan, takutnya ada rasa pahit. Kenapa? Takutnya dari baking powdernya. powder. Ya. Oke. Jadi Setelah itu- yang sedikit dulu ya, Chef, Ya. ya. Sedikit kita masukkan, kita aduk dulu. Betul, aduk merata. Setelah itu susu bubuk. Ya. Ya. Susu bubuk. Nah ini bahan-bahan kering mau disaring dulu juga boleh. Terigu, susu bubuk. Nah ini selanjutnya, ini keju cheddar yang diparut, parut halus, diangin-anginkan kering, baru di blender. Kenapa harus dikeringkan? Tujuannya apa? Nanti kue kering yang Bapak Ibu atau Smart Baker buat itu akan lebih renyah. Lebih renyah ya, Chef. Ya, atau bisa boleh nggak nih sekarang pakai keju parut yang langsung diparut Dimasukkan ke dalam adonan. Ya, bisa. Cuman memang nanti manggangnya harus lebih lama. Nah, sekarang ini saya parut, saya biasa angin-anginkan atau dijemur atau di bekas oven panas bisa juga.
kita haluskan jadi mirip kayak parmesan. Ya, tapi padahal ini keju cheddar. Ya, kita masukkan. Nah, di sini ada tips juga. Cara pengadukannya diaduk dengan spatula karet, tidak boleh pakai tangan. Ada juga biasa disebut pakai pastry cutter buat ngaduk kue kering. Oh ya, pastry cutter ya. Jadi jangan pakai tangan ya, Chef ya. Ya. Kalau pakai tangan kenapa, Chef? Pakai tangan kita panas. Nah, di sini nanti adonan kue keringnya akan berminyak. Nanti akan keras. Nah, dan ini agak kurang higienis ya, Chef. Iya, higienis betul. Jadi kalau sekarang kan kita harus menjaga kebersihan banget nih, Chef. Betul. Nah, di sini pakai spatula. Nah, kita masukkan tepung sagunya, aduk rata. Ini jadi tepung sagu yang disangrai tadi ya, Chef? Ya, disangrai, kita timbang nanti 80 gram, aduk rata. Nah, di sini Smart Baker, misalnya Smart Baker mengocok pertama yang Palvita margarin, Palvita BOS, gula halus dan keju olesnya agak sedikit lama 5 menit. Oh, ternyata kok masih lembek, boleh nggak tambah tepung? Itu nggak boleh ya, jangan nanti kue keringnya akan di-spreadnya susah dan keras. Oke, kalau misalnya penggunaan tepung maizena untuk membuat cookies lebih renyah itu gimana sih? Bisa, karena di sini pakai tepung sagu, jadi tepung maizena kita tidak usah pakai, karena kan sama-sama pati. Ya, tepung maizena dari jagung, kalau yang tepung tapioka atau sagu itu kan dari singkong ya. Oke, berarti karena kita tadi sudah pakai yang tepung ragi, jadi tidak perlu pakai tepung maizena. Maizena, iya, tapi di sini juga ada yang sagu tidak dipakai. Itu bagaimana? Oh, bisa diganti dengan tepung beras bisa juga, atau hun kue bisa juga. Kan sama-sama dari pati ya. Nah, baru kita masukkan tepung terigu. Ini di sini terigunya kita gunakan untuk kue kering tepung terigu yang protein sedang atau rendah boleh. Protein sedang atau rendah ya. Ini kita ayak. Kalau zaman dulu kan harus disangrai karena terigunya. Nggak perlu. Yang penting sekarang harus diayak, takut ada kutu atau kotorannya. Biar lebih halus juga pada saat dicampur ya. Campur ya. Jadi kita aduk rata. Nah, aduk rata. Kalau bisa jangan di mixer tapi diaduk dengan spatula, karet atau dengan pastry cutter buat pengadukan kue kering. Nah, kalau misalnya kerenyahan atau daya tahan cookies itu apakah tergantung dari margarinnya juga, Chef? Ya, di sini daya tahan untuk kue kering biri-birinya tergantung dari margarin. Nah, di sini kita menggunakan Palvita margarin dan Palvita BOS adalah untuk hasil kue kering yang renyah dan beraroma fruity butter. Oke, berarti daya tahannya juga lebih lama ya? Lebih lama, ya. Yang penting setelah kita bikin kue kering dari Palvita margarin dan Palvita BOS, kita panggang, nanti apinya harus kecil. Ya. Dan agak lama, sekitar biasa ada yang 40 menit atau kadang-kadang 1 jam, tapi apinya kecil. Apinya kecil aja ya? Ya, nanti kue keringnya itu matang sempurna, jadi bisa tahan 3-6 bulan. Iya, ya. Dan Smart Bakers ini juga bisa jadi inspirasi ide bisnis juga ya, Chef ya? Ya, betul. Untuk membuat cookies yang tahan lama dan juga bertekstur premium dengan aroma fruity butter. Betul, ya, betul. Chef, ya. Oke, ini sudah tercampur merata. Ini sudah seperti ini. Ya. Nah, di sini Rila dan Smart Baker ada juga yang bilang ini sepertinya kan coklat sereal kuning. Mau pakai nanti menjelang mungkin Lebaran atau Hari Raya atau nanti untuk Natal. Bisa nggak dikasih rasa pandan? Bisa. Tapi rasa pandan itu dimasukkan waktu pertama ngocok Palvita margarinnya. Oke. Ya, jadi tadi yang bahan A itu ya, Chef? Betul, ya. Nah, atau dikasih mocha pertama. Tapi kalau mau pakai coklat bubuk, nah itu dengan mengurangi jumlah tepung terigunya atau dengan sagunya kita kurangi sekitar 20 gram, kita tambahkan coklat bubuk. Coklat bubuk. Bisa, jadi nanti cemprit coklat sereal keju ya, bisa juga. Coklat sereal coklat keju gitu bisa keju, juga ya. Betul. Jadi ini semua tergantung kreativitas Smart Bakers juga ya, Chef ya. Betul. Nah, di sini kita aduk merata. Kita siapkan. Di sini kantong spatnya. Jadi kalau bikin kue kering sempit harus ada 2 ya, Smart Baker. Jadi untuk di sini cube-nya atau spat bintangnya ini selera. Ada yang bentuk bunga atau bentuk kayak sekarang saya bikin bintang, ring ya, bintang. Jadi satu plastik ini kantong spatnya untuk cube-nya, satu untuk adonan. Ya, jadi supaya nanti waktu di spat lebih mudah. Ya. Nah, kita aduk merata dulu sini. Nah, di sini ada tips juga Rila, Mas Smart Baker. Jadi kalau bikin kue kering seperti ini, usahakan jangan terlalu banyak. Misalnya Smart Baker ada cuma 2 orang, jangan bikin 10 resep. Nanti kue keringnya
Semakin didiamkan semakin keras sehingga nanti waktu di spread dia akan berat. Oke, berarti adonannya secukupnya sesuai dengan porsi yang Ya, ada. jadi kita Oke, cuma 2 siap. orang, boleh dikocok dulu semua margarin Palvitanya, Palvita BOS-nya. Nanti masukkan bahan keringnya setelah adonan yang pertama habis baru kita masukkan. Jadi terus semua stabil. Oke. Ya. Di sini kita masukkan adonannya. Nah, Smart Baker dan Lila di sini kita isi adonan dalam kantong spread jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Ya. Usahakan secukupnya dan mudah kita waktu spreadnya. Oke, Nah, jadi di sini sedikit-sedikit gitu ya. Chef? ya, bisa di sini bagi 3 bagian atau 2 bagian boleh. Tapi saran saya enakan dibagi 3 bagian. 3 bagian ya. Ya, seperti ini. Jadi kita nggak belepotan ya. Ya. Gitu. Nah, seperti ini. Kita nanti gunting sedikit bagian bawahnya ya. Nah, kita di sini kita masukkan jadi double ya, Smart Baker. Jadi untuk spreadnya ini adonan, ini untuk cube-nya. Oke. Ya. Kita masukkan. Nah, kita lihat sini. Tuh, cukup kan enak. Kalau terlalu banyak, pakai misalnya spread besar, kita nanti waduh bergetar, udah terlalu kuat. Nah, ini kan enak. Capek ya, Chef, ya. Nah, ini kita di sini. Dan lebih rapi Tuh, juga lebih hasilnya rapi ya. Oke, Nah, baik. kita siapkan ya loyangnya Loyangnya. sesuai yang oven kita gunakan. Poles dengan Palvita Baker's Fat atau shortening atau pakai baking paper atau wax paper di sini. Oke. Ya, di sini kita bentuk mau bulat, mau bentuk es boleh. Di sini saya contohkan yang bentuk bulat dahulu ya. 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 Nah, seperti ini. Oke, bentuknya bulat ya, Chef. Bulat. Ya, saya coba dulu 4. Atau mau bentuk es bisa juga ya. Nah, ini waktu mencetak ini yang perlu diperhatikan apa nih, Chef? Di sini tipsnya, kalau bisa waktu mencetak ini usahakan tangan kita jangan satu gini. Wah, nanti kan gemeter ya. Karena kan 2 tapi kita stabil penekanannya. Stabil ya, Jadi dan hasilnya juga seragam ya. ya Chef? besar kecilnya. Nah, nanti di sini Smart Baker kalau bikin banyak kayak tadi saya bilang, wah saya mau bikin 5 resep boleh. Jadi spread dahulu, tinggal kasih topping, disusun, nanti manggangnya secara beruntun nggak masalah. Oke, baik. Ya, tapi jangan yang mengerjakan 2 orang, tapi kita bikin 10 resep. Nanti adonan makin kedua, ketiga tambah keras, akan sulit untuk di Untuk spreadnya. spreadnya, oke. Ya, kita bentuk es sini. Nah, di sini juga kita nanti bisa mau bentuk apa lagi? Misalnya bentuk bunga bisa juga. Ya, Oke, nah ini jaraknya juga harus diperhatikan ya, Chef ya. betul pada ya. saat Lila, ini Smart ya. Baker di sini. Jaraknya ini kan kue kering semprit coklat sereal kan ada terjadi pengembangan tidak besar ya. Pada saat setelah dipanggang nanti dia akan Ya, akan mengembang mengembang. kurang lebih 20%, makanya jangan terlalu rapat. Jangan terlalu rapat Ya, ya. nah di sini sudah Jarak. bentuknya. Nah, kita kasih coklat sereal Oke. ya di atasnya. Oh, sebagai Satu, toppingnya. ya. Ini kalau misalnya kita mau pakai topping yang lain bisa, Chef? Bisa. Nah, di sini kenapa pakai coklat sereal? Karena Ya. ini kan kue keringnya pengen renyah. Renyah Kita ya. pakai coklat sereal. Tapi misalnya pakai coklat chip bisa nggak? Bisa. Tapi kalau kita misalnya mau pakai kurma, pakai ceri merah, kismis itu bisa. Cuman nanti itu kan tetap ada kadar airnya. Nanti kue keringnya selang 1 bulan biasanya agak sedikit nggak serenyah pertama. Oke, kalau pakai buah-buahan kering tadi. Iya, ya, buah Chef, kering. ya. Tapi makanya harus kita pakai kayak coklat sereal atau coklat chip, sesuatu yang kering sehingga Crunchy. kue keringnya lebih tahan lama. Oke. Ya. Nah, kalau Smart Baker sekali lagi saya ingatkan kalau Smart Baker semua di rumah langsung ingin mempraktekkan resepnya bisa banget, mau berkreasi untuk kue sempritnya gitu bisa banget, langsung saja order produk-produk Palvita di page e-katalog kita, klik link di bio-nya Instagramnya Smart Plus Prof, dan di situ Smart Baker semua bisa menghubungi tim sales kami dan juga menghubungi langsung bisa lewat WhatsApp dan langsung bisa dikirimkan ke alamat Smart Baker semua. Oke. Iya. Ya. Ini ya. Oke, setelah ini kita panggang ya, Chef ya. Ya, di sini setelah kita spread semua udah beres, baru kita siapkan panas oven kurang lebih 130 derajat Celcius. Nah, di sini kenapa Smart Baker apinya harus kecil? Kalau bikin kue kering di sini nggak boleh terlalu panas apinya, misalnya 150. Memang cepat matang, cuma nanti kelihatan kering tapi dalamnya masih basah. Oke. Jadi saya biasa bikin kue kering semprit kayak nasar itu apinya 130 tapi panggangnya agak lama. Sehingga nanti apa?
kue kering itu matang merata, ketika simpan itu lebih tahan lama. Oke, berarti apinya kecil supaya matang merata ya. Matang Chef, merata, ya? betul. Dan Ya. Ketahanan kuenya juga bisa disimpan lebih lama. Lebih lama, betul. Oke, berarti kita panggang api kecil selama berapa lama Chef? Biasanya 45 sampai 50 menit. 50 menit. Ya, karena ada 1 jam tergantung misalnya saya pengen 120 derajat Celcius, bisa nggak? Bisa. Semakin apinya kecil, semakin dia manggangnya lebih lama, kue keringnya akan benar-benar kering sempurna. Oke, baik. Ya, Ya, ini kita kita masukkan panggang. ya. Nah, panggang. Nah, selagi kita memanggang nih Chef, saya ingatkan Ya, kembali gimana? ke Smart Bakers, kita akan kita akan menjawab beberapa pertanyaan nih yang sudah masuk dari Smart Bakers yang lagi nonton live kita nih Ya, Chef. boleh. Seputar tips baking dan juga seputar pembuatan cookies dan juga seputar produk Pamvita Ya. seperti itu. Nah, ini udah ada banyak banget pertanyaan yang Ya, masuk ya ya, Chef. makasih, Ini kita ya. akan coba jawab. Nah, ini ada dari @wahyusinta 6506. Chef, apa betul kalau buat kue kering harus diberi tepung maizena supaya bisa crispy seperti itu? Ya, betul di sini ya Smart Baker dan Lila. Jadi ada beberapa resep kue kering seperti kayak coklat chip, cornflake. Kenapa harus ditambahkan maizena? Karena apa? Supaya kue keringnya itu lebih renyah. Biasanya misalnya pemakaiannya berapa persen? Biasanya kalau pemakaian tepung 200 gram, biasanya dipakai sekitar 10 sampai 15%. Misalnya pakai 200 gram terigu, kita kurangin, kita bisa pakai 20 gram sampai 30 gram maizena. Nanti kue kering coklat chip atau cornflake atau yang kecuali nastar. Ya, nah itu biasanya hasil kue keringnya akan jauh lebih renyah. Akan jauh lebih renyah Ya. kalau pakai tepung maizena. Maizena, Tapi betul. karena di resep ini tadi kita sudah pakai tepung ragi yang sudah tepung sagu Tepung yang sagu, sudah ya. disangrai, jadi tidak perlu lagi menggunakan tepung maizena. Dan Betul. karena kita menggunakan Pamvita juga hasilnya udah pasti renyah ya Chef. Betul, Ya? karena di sini menggunakan Pamvita margarin dan Pamvita BOS, nanti hasil kue keringnya itu renyah dan beraroma fruity butter. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan kedua nih Chef. Kenapa Ya. setiap adonan kue kering itu kalau mau wangi itu pakai Pamvita terus diberi apa lagi Chef? Biasa di sini kalau Smart Baker membuat kue kering dengan hasil sempurna, cukup menggunakan Pamvita margarin, kita campur dengan Pamvita BOS. Nah di sini kayak saya pakai di sini 100 gram Pamvita margarin, kita 50%-nya campur dengan Pamvita BOS. Nah nanti hasil kue keringnya itu renyah, setelah itu wangi fruity butter, dan yang utama apa? Harga jual pun bisa tidak terlalu mahal. Jadi kita untung banyak, tapi hasil kue kering kita maksimal. Iya, Ya. teksturnya premium ya. Premium, Chef, betul, Dan ya. tidak seperti yang ada di pasaran Betul, gitu betul. ya Chef ya. Oke, nah kalau misalnya teknik memanggangnya sendiri kue kering agar hasilnya renyah itu gimana Chef? Ya, teknik memanggang di sini kita memanggang kayak kue kering nastar, coklat chip, boleh dengan api kecil 130 derajat Celcius, tapi manggangnya agak lama. Khususnya kan nastar, ada yang nastar pengen yang mulus, tidak pecah. Nah itu biasanya nastarnya itu saya biasa panggang dulu dengan sebelum dipoles kuning telur. Tapi kalau di sini kue kering semprit, saya biasa panggang dengan api maksimal 130 derajat Celcius. Tapi kalau mau lebih rendah bisa 120, tapi manggangnya mungkin 1 jam. 1 jam Ya. ya. Jadi itu yang membuat hasilnya lebih renyah. Nah, Betul. kalau supaya kue kering itu awet crispy-nya dan waktu di oven bentuknya tetap cantik dan nggak bleber gitu. Chef, ini ada yang bertanya seperti itu. Kira-kira gimana Chef? Terima kasih Lila, Smart Baker di sini kue kering semprit supaya Smart Baker buat tidak bleber dan renyah. Kunci utama adalah yang pertama tadi saya bilang, ngocok Pamvita margarin, Pamvita BOS dengan keju oles dan gula halusnya. Itu dikocok dahulu tanpa memasukkan telur. Ya, kocok dulu 2-3 menit. Nah, nanti baru masukkan telur tapi diaduk dengan spatula. Jangan di mixer. Kalau di mixer meskipun 1 menit dia pasti bentuknya akan melebar. Bleber, Ya. Karena ada gelembung udara. Ada gelembung tadi. udara dari telur ini kan cairan. Iya. Jadi saran saya semua jenis kue kering semprit, telur jangan dimasukkan waktu pertama, dikocok dengan margarin. Nah, setelah itu kedua, kalau bikin kue kering semprit, jumlah orang kita bisa, ada 3 orang ya, usahakan bikin 3 resep. Jadi jangan terlalu banyak. Iya. Semakin ditaruh, semakin kita akan spreadnya akan sulit. Iya. Karena di sini kan kue kering sempritnya kebetulan saya pakai sagu dan terigu. Ada juga resep yang full sagu. Nah, full sagu akan lebih berat lagi di Berat spreadnya. lagi, Iya, ya. jadi memang proses pengocokan pertamanya harus yang benar. Nah, kalau membuat kue nastar nih Chef menggunakan Iya. Pamvita, apakah harus dimix dengan butter lagi Chef? Sebenarnya kalau Pamvita kita mau bikin yang harga jual lebih
medium Terjangkau ya. ya. Kita bisa Palmvita margarin dengan Palmvita BOS untuk nastarnya. Jadi misalnya kita pakai 200 gram Palmvita margarin, 50 gramnya Palmvita BOS. Nanti nastarnya itu kita bisa harga jual yang lebih ke medium. Ya. Oke, nah ini ada juga pertanyaan untuk kue tia nih Chef. Kalau misalnya bahan apa sih yang cocok digunakan untuk membuat kue tia agar bisa berlapis, merupul, Ya, merupul, itu renyah, ya. renyah ya. Tapi juga renyah gimana Chef? Ya, di sini untuk bikin pia, nah produk dari Palmvita itu kan ada Palmvita margarin. Jadi pia itu biasanya memakai Palmvita margarin atau Palmvita BOS dengan Palmvita Baker Fat. Nanti yang Smart Baker buat, nanti pianya itu aroma fruity butter, tapi pianya renyah. Jadi bisa pakai Palmvita margarin dan Palmvita Baker Cream Fat, shortening, atau Palmvita BOS dengan Palmvita Baker Cream Fat, Baker Fat, ya betul. Yang tadi dibuat sama Chef Koko untuk ngelapisin loyang. Untuk poles loyang, betul ya. Itu lemak putih atau shortening ya. Nah, kalau untuk gramasinya sendiri gimana Chef? Untuk yang pas itu antara butter dan margarin supaya cookiesnya itu kokoh tapi juga beraroma. Ya di sini kalau kita sudah menggunakan Palmvita margarin, kita nggak perlu pakai butter lagi. Jadi kita bisa gunakan Palmvita BOS. Jadi kalau bikin kue kering, Smart Baker mau bikin, kue keringnya wangi. Nah kita bisa misalnya dalam penggunaan jumlah margarin 250 gram, kita bisa pakai 200 gramnya Palmvita margarin, 50 gramnya Palmvita BOS. Oke, jadi perbandingannya sekitar 2:1 gitu ya? 20-30% dari total margarin. Oh, 20-30% ya. dari total margarin. Betul. Oke, nah Chef kenapa kalau buat cookies yang ada selai di tengahnya itu selainya selalu nggak kering dan jadi keluar-keluar gitu Chef? Ya, betul. Di sini Smart Baker kalau kita bikin kue kering ada yang disebut thumbprint cookies, kue kering yang ditekan dengan jempol ada kasus selai. Nah di sini memang selainya kita lihat yang mana. Kalau pakai selai nanas yang kayak buat nastar itu akan pasti kering. Tapi kalau kita pakai selai strawberry yang kita spet pasti akan dia terjadi pengembangan sehingga keluar dari yang bentuk kue keringnya. Ya, jadi usahakan gunakan isi selainya itu yang lebih padat. Kayak selai nanas atau selai yang ada seratnya, jadi supaya waktu ditaruh di kue keringnya diisi itu dia lebih ngeset, jadi bukan cair ya. Oke, jadi tergantung dari tekstur si selainya sendiri. Betul, ya Chef ya. Oke, baik. Nah ini juga ada yang sama nih pertanyaannya, kadang-kadang atau seringnya saya bikin kue itu sering melebar, masalahnya tuh di mana? Ya, masalahnya biasa kue kering semprit banyak dari Smart Baker itu membuat, waduh, saya langsung gabung antara Palmvita margarin, Palmvita BOS, gula halusnya, telurnya gabung, ya dikocok agak lama lagi, 5 menit. Nah itu pasti resikonya dia apa? Bentuknya waktu di spet mentah bagus, waktu dipanggang terjadi pengembangan dia akan langsung melebar. Jadi kunci utamanya telur jangan dimasukkan waktu pertama ngocok margarin. Jadi telur dimasukkan setelah Palmvita margarin, Palmvita BOS, gula halusnya itu dikocok merata dulu, baru masukkan telur, diaduk merata, tidak boleh di mixer. Oke, baik. Nah ini ada pertanyaan yang menarik juga nih Chef, kalau untuk choco chip biar hasilnya itu retak-retak gimana ya? Soalnya tiap saya bikin tuh selalu mulus atau rata gitu Chef. Ya, di sini kue kering coklat, khususnya coklat chip, kita harus gunakan bukan baking powder, tapi kita gunakan soda kue. Soda kue itu kan cocok dengan kue kering yang serba coklat. Jadi fungsinya soda kue dia akan bereaksi dengan sesuatu yang bersifat asam, sehingga kue kering coklat chipnya ketika waktu kita panggang dia terjadi pengembangan, sehingga nanti kue keringnya itu lebih ada cracknya, retak-retaknya. Cracknya itu ya. Betul. Oke, baik. Nah ini ada yang telat gabung nih Chef, tanya resepnya bisa lihat di mana. Nah Smart Baker saya ingatkan lagi untuk resep bisa dilihat di feeds IG-nya Smart Post Prof, dan juga kalau Smart Baker semua ingin langsung mencoba resepnya jangan lupa untuk langsung order produk-produk Palmvita di link yang ada di bio-nya Instagram Smart Post Prof, dan juga Smart Baker semua bisa langsung menghubungi tim sales kami melalui link tersebut via WhatsApp aja Chef, seperti itu. Semoga Smart Bakers di rumah terinspirasi ya Chef dengan resep hari ini. Ini masih ada beberapa pertanyaan, kita lanjut untuk menjawab ya Chef ya.
Nah, kalau gram Pangvita margarinnya ditambah chef, tapi Ya. nggak pakai Pangvita BOS itu apakah bisa dan berapa gram kira-kira? Ya, jadi Smart Baker di sini kalau misalnya, wah saya di rumah hanya ada Pangvita margarin, BOS-nya tidak pakai bisa. Ya. Cuma memang jadi jumlah Pangvita BOS-nya itu jadi full diganti dengan Pangvita margarin. Cuma memang kalau kita bikin kue kering antara Pangvita margarin dengan campur dengan Pangvita BOS itu hasilnya jauh lebih wangi dan renyah. Jadi tapi kalau pakai Pangvita margarin semua bisa nggak? Bisa sama. Ya tidak kalah juga nanti hasilnya renyah dan beraroma fruity butter. Ya, jadi jumlah Pangvita BOS-nya langsung diganti dengan Pangvita margarin. Oke, jadi tadi kita pakai 100 gram Pangvita margarin dan 50 gram Pangvita BOS, Ya. bisa kita langsung 150 gram Pangvita margarin. Ya, betul. Oke. Nah, apakah komposisi bahan menjadi salah satu berhasil atau tidaknya dalam pembuatan kue atau baking, Chef? Iya, betul. Di sini bahan-bahan yang kita siapkan, misalnya kita menggunakan Pangvita, nah itu bahan-bahan yang terbaik untuk hasil kue kering yang untuk maksimal dan hasilnya renyah. Jadi bahan-bahan sangat bergantung. Jadi jangan sampai nanti bukan pakai produk Pangvita, nanti hasilnya akan pasti berbeda hasil kue keringnya. Jadi kita gunakan harus Pangvita margarin dan Pangvita BOS untuk hasil kue kering yang renyah dan beraroma fruity butter. Oke, dan juga lebih tahan lama ya, Chef? Betul, lebih renyah, tahan lama, betul. Ini juga kalau Smart Bakers yang di rumah punya ide bisnis dan pengen bikin kue, pastikan produk-produk yang digunakan juga produk yang berkualitas ya, Chef. Betul, ya. betul, Karena ya. kan kita mau jualan nih, nanti takut brandnya itu malah jadi jelek nih di pasar kalau misalnya kita menggunakan bahan yang tidak berkualitas seperti itu ya, Ya. Chef ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah produk Pangvita ini cocoknya buat apa aja nih, Chef? Di sini produk Pangvita margarin, Pangvita BOS itu cocok untuk bikin kayak sekarang kue kering. Itu hasilnya renyah, beraroma fruity butter. Untuk cake juga bisa. Nanti cake-nya lebih moist, beraroma fruity butter juga. Untuk roti manis atau untuk buat tumis-tumisan juga bisa. Misalnya untuk bikin ayam goreng mentega juga bisa ya. Iya, jadi produk Pangvita sendiri memang banyak variasinya ya, Chef. Variasi, betul, ya. Bisa untuk baking juga, bisa untuk cooking juga. ya. Oke, nah kalau Smart Bakers ingin mendapatkan produk ini, bisa langsung klik link di bio-nya Instagramnya Smart Plus Pro. Selanjutnya nih, Chef, kalau Chef kasih masukan dong gimana supaya kue kering itu nggak enek kalau dimakan. Apakah tergantung dari margarin yang digunakan atau gimana, Chef? Ya, di sini saya lihat ya, Smart Baker, kalau kita menggunakan Pangvita margarin dan Pangvita BOS itu kan sudah beraroma fruity butter. Jadi kita nggak perlu nambah lagi nanti esen butter, nggak perlu, karena sudah ada aroma fruity butter. Ya. Penggunaan susu bubuk pun jangan terlalu banyak, nanti kan harga jualnya mahal. Jadi hanya pakai paling 25-30 gram, nanti hasil kue keringnya sudah enak. Ya, jadi nggak perlu tambahkan nanti esen, nanti tambah susu bubuk lagi, jadi nanti harga jual kue keringnya lebih mahal. Oke, baik. Nah, ini ternyata ada Smart Bakers yang sudah mempraktekkan resepnya nih, Ya. Chef. Ini pertanyaannya, saya membuat pakai tepung sagu sangrai yang tadi, tapi waktu dicetak itu adonannya keras. Nah, gimana menyiasatinya, Chef? Dari sini berarti Smart Baker membuatnya itu berarti proses pengocokannya kurang lama sedikit. Biasanya kalau pertama kocok Pangvita margarin, Pangvita BOS, keju olesnya dan gula halusnya itu kurang lebih 2-3 menit, masukkan bahan-bahan kering, biasanya lebih mudah untuk di-spread. Mungkin itu kurang proses pengocokan pertamanya, jadi sehingga waktu di-spreadnya lebih berat. Kalau ini kan adonannya masih cukup lembek ya, bisa ya. Moist ya, Chef ya. Ya. Juga. Proses pengadukan juga jangan banyak terus diaduk, nanti dia terjadi proses gluten dari tepungnya, nanti kue kering seperti ini akan lebih ngaret ya. Ini boleh ya. Oke. Menarik sekali nih, ini juga banyak yang bilang, oh penjelasannya bagus sekali, Chef. Terus ada juga yang bilang ditunggu resep-resep selanjutnya. Nah, saya ingatkan juga kepada Smart Bakers nih, live Instagramnya Smart Plus Prof akan ada terus ya, Chef ya. Iya, ada terus, betul. Dan resep-resepnya juga akan semakin inovatif, dan juga Smart Bakers bisa langsung mengajukan pertanyaan secara live yang akan dijawab langsung oleh Chef. Oke, Chef, selanjutnya ini ada banyak pertanyaan soal nastar nih, Chef. Ya. Gimana tips nastar biar kinclong? Katanya gitu. Ya, waduh, sekarang bukan hanya orang aja ya. Yang kinclong ya. Perempuan pengen cantik, nah sekarang nastar pun harus kinclong. Nah, di sini Smart Baker tip
proses pembuatan nastar dengan Palavita margarin dan Palavita BOS supaya kinclong. Pertama adonan kita buat dulu kulit nastar. Nah isian nanasnya itu harus yang benar-benar mudah dipulung. Ya, nanti isian nanasnya kita sudah pulung, isian kita bungkus dengan kulit nastarnya. Kalau nastarnya pengen kinclong, kita sudah dibungkus kulit nastar, taruh di loyang, kita panggang dulu setengah matang tanpa dipoles kuning telur. Misalnya kita taruh di loyang, kita panggang kurang lebih sekitar 30 menit, ya. Nanti sudah 50% matang, kuning coklatan, kita tunggu dingin, baru kita poles dengan polesan kuning telur. Nah di sini kan ada juga polesan kuning telurnya, bisa pakai misalnya kuning telur 2 butir. Kita tambahkan minyak goreng setengah sendok teh dan susu kental manis 1 sendok teh, aduk, nanti kita poles. Ya adonan nastarnya, poles 2-3 kali, nanti kita panggang lagi kurang lebih 130 derajat Celcius kurang lebih selama 20-25 menit. Jadi nastar itu supaya kinclong dan tidak retak, jadi memang tidak dipoles dulu dengan kuning telur. Sama selain nanasnya harus kayak dodol, jadi harus bisa mudah dipulung. Karena kalau terlalu lembek sehingga nanti waktu dipanggang dia terjadi proses pematangan, dia akan jadi retak. Seperti itu ya. Nah, kalau pengen cookies teksturnya lumer gitu, Chef, apa pakai Palavita juga bisa, Chef? Ya, di sini kalau Smart Baker pengen kue keringnya tidak ngendal ya, jadi kita bisa gunakan Palavita margarin dicampur dengan Palavita BOS. Jadi kurang lebih 20-30%. Nanti kue kering yang Smart Baker buat itu lebih renyah dan tidak ngendal di mulut, jadi lebih enak dimakannya. Nggak ninggal gitu ya, Chef? Iya, nggak ngendal, betul, lebih lumer di mulut ya sebutnya. Iya, lumer di mulut. Jadi kalau pakai Palavita teksturnya itu bisa dibikin lumer juga gitu. Ya, lebih renyah dan lebih tidak ngendal ya, betul. Jadi kayak melting gitu ya, Chef ya. Oke, nah selanjutnya nih, Chef, kalau misalnya kue kering yang dioles kuning telur tadi sebaiknya dioles sebelum di oven atau di oven dulu baru dioles, Chef? Iya, untuk nastar khususnya supaya nastarnya botak, kinclong itu ya. Nah itu memang harus kue kering nastarnya dipanggang dulu 3/4 matang atau 50% matang. Tunggu dingin baru kita poles 2-3 kali, baru kita panggang lagi. Nanti hasilnya nastarnya akan kinclong. Glowing gitu ya, betul ya. Glowing ya, jadi 30 menit dipanggang dulu, matang, matang, dioles baru panggang lagi gitu. Ya, dikeluarkan tunggu dingin baru kita poles 1-2 kali, baru kita panggang lagi. Nanti nastarnya akan lebih mulus dan mengkilat. Nah, kalau untuk pengaturan api untuk cookies sendiri, apakah sama semua untuk jenis cookies atau berbeda-beda? Biasanya umumnya sama, jadi biasa kayak bikin lidah kucing, setelah itu kue kering semprit, itu biasanya memang harus api jangan terlalu panas, 130 derajat Celcius. Mau nastar juga boleh, nastar maksimal misalnya 140 boleh. Jadi jangan terlalu panas. Nanti kalau terlalu panas nanti kue keringnya kelihatan matang, padahal dalamnya masih belum matang. Berarti disesuaikan juga sama tekstur kue kering yang digunakan betul, ya, Chef, ya. Betul. Nah, kalau untuk yang resep ini kita menggunakan api kecil supaya kuenya kering merata, matang merata ya, Chef ya. Oke, baik. Nah, saya ingatkan lagi nih kepada Smart Bakers, terima kasih juga loh untuk atensinya. Banyak banget nih pertanyaan yang sudah masuk. Nanti akan ada 5 orang pemenang beruntung yang akan mendapatkan merchandise cantik dari Palavita. Salah satunya seperti apron yang saya sedang pakai seperti sekarang ini. Dan juga kalau Smart Bakers semua ingin membeli produk-produk Palavita, bisa juga langsung klik link di bio-nya Instagram Smart Prof. Kalau ada yang belum follow, langsung di follow. Kalau Chef Koko udah follow ya? Udah follow? Iya, follow juga ya. Jadi jangan lupa ya Smart Baker follow Instagramnya Smart Plus Pro. Dan di situ juga banyak sekali resep-resep dari Chef Koko juga yang diupload di situ ya, Chef ya. Kan Chef Koko 2 hari sekali atau malah setiap hari ya, Chef ya. Ada 2 hari sekali, 3 hari sekali 3 hari sekali upload resep baru dan langsung bisa dilihat di Instagramnya Smart Plus Prof. Dan juga untuk pembelian produk langsung klik aja link yang di bio. Itu mudah sekali karena Smart Bakers bisa langsung menghubungi via WhatsApp ke tim sales kami. Nah, ini udah ada pertanyaan lagi nih, Chef, yang masuk. Loyangnya apa harus diputar ya, Chef? Kadang lebih matang di satu sisi pada saat proses pemanggangan. Betul, di sini kalau kita menggunakan ovennya, oven apapun, bisa oven tangkring, oven gas, oven listrik, itu memang ini kan manggangnya kurang lebih 55 menit atau 50 menit. Jadi tiap 30 menit kita putar.
Kadang sebelah kiri lebih coklat, lebih matang coklat, atau kanannya lebih coklat. Jadi kita harus putar. Jadi yang penting panggang dulu setengah 30 menit, baru kita putar loyang kue keringnya supaya pemanggangannya lebih merata. Kalau ini ada pertanyaan, maksudnya pakai api atas atau api bawah itu apa sih, Chef? Nah di sini kalau tiap oven kan berbeda ya sebenarnya. Jadi ada yang pakai oven tangkring, itu kan apinya dari bawah. Ada oven listrik, ada juga oven gas. Nah kita gunakan, kebetulan di sini pakai oven listrik, pakai api bawah, tapi memang jangan terlalu dekat elemennya. Misalnya elemennya di bawah kita kasih agak jeda supaya jangan nanti hasilnya gosong. Kalau di sini kita lihat itu ada di atas ya, Chef ya. Ya, Jadi selisih 7 cm 8 cm lah, biar agak matangnya lebih merata. Oke, baik. Nah, kalau misalnya bikin sagu keju nih, Chef, kenapa sagunya itu harus disangrai dulu? Ya, di sini kenapa Smart Baker bikin sagu keju, sagunya harus disangrai? Karena kalau kita manggang sagu keju itu kan paling lama juga 1 jam. Takutnya itu sagunya itu kan suka bau mentah tepung. Jadi fungsinya disangrai supaya nanti kue kering yang Smart Baker buat, khususnya sagu keju, nanti 3 bulan, 4 bulan itu dia tetap wanginya wangi fruity butter, wangi margarin yang kita gunakan. Jadi jangan nanti bau wangi tepung mentah. Jadi wanginya itu wangi dari yang margarin kita gunakan. Jadi biasanya kalau setelah manggang, wah kayaknya keciumnya wangi banget gitu. Tapi ternyata setelah disimpan berapa lama balik ke rasa mentahnya bau tepung itu mentahnya. Ya. Jadi kenapa harus disangrai supaya bau tepung mentahnya itu hilang. Dan juga kalau kita menggunakan Pamvita tentunya aroma fruity butternya juga akan lebih tahan lama ya. Betul. Jadi aroma fruity butternya nanti kalau kita tepung sagunya disangrai, nanti akan kita taruh 3 bulan, 6 bulan itu tetap aroma fruity butter dari Pamvita margarinnya tetap wangi ya tetap ya. Oke, baik. Nah ini ada pertanyaan juga, ini memang Smart Bakers di rumah ini sepertinya suka bereksperimen gitu ya Chef ya. Pertanyaannya adalah kalau misalnya kita cuma pakai Pamvita BOS aja, nggak pakai Pamvita margarin, gimana Chef? Biasanya di sini kalau bikin kue kering jangan full pakai Pamvita BOS, karena kan Pamvita BOS itu kan lemak nabati yang pengganti mentega. Itu kan tidak ada kadar garam, tidak ada kadar, nanti hasilnya telurnya. Jadi kita harus tetap dicampur antara Pamvita margarin dengan Pamvita BOS. Pamvita BOS-nya kita gunakan 20-30%. Jadi kalau bikin kue kering full Pamvita margarin itu boleh, tapi kalau pakai full Pamvita BOS jangan, nanti akan telurnya. Jadi harus di-mix antara Pamvita margarin dengan Pamvita BOS. Ya. Oke, baik. Nah, kayaknya untuk produk hasil akhirnya Chef Koko sudah siapkan juga ya? Iya, saya sudah siapkan. Kita ambil dulu ya. Di sini Lila. Oke, baik. Dan di sini ini hasilnya. Ya, kue kering semprit coko serealnya. Jadi di sini bisa di-spreadnya dengan rapi. Ya. Nah, ini hasil akhirnya ya, Chef. Ya, ini saya panggang kurang lebih 50 menit. Dengan panas oven 130. Dan ini juga bisa dilihat kering matangnya merata ya. Ya, matangnya merata seperti ini. Ya, jadi ada coklat ya. Atau mau pengen lebih putih, bisa apinya dikurangin menjadi 120. Tapi manggangnya agak lama 1 jam. Jadi nanti lebih kuningnya kuning terang lagi. Ya. Oke, jadi ini adalah hasil akhir dari semprit coko sereal dengan menggunakan Pamvita margarin dan juga Pamvita BOS. Oke, nah ini adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh Smart Baker semua. Seperti janji saya tadi bahwa akan ada 5 orang pemenang yang beruntung untuk mendapatkan merchandise cantik dari Pamvita yang seperti saya pakai juga seperti sekarang ini, dan juga hadiah yang lainnya. Nanti akan kita langsung DM dan akan kita langsung kirimkan hadiah ke alamat masing-masing. Nah, Chef Koko, sekarang saatnya pengumuman pemenang nih Chef ya. Boleh, Lila ya. Iya, silakan nih Chef. Bisa langsung dibacakan saja pemenangnya. Nah, Smart Baker di sini saya akan sebutkan pemenang 5 orang hadiah ini merchandise ya. Yang pertama adalah @gavi_cooking. Ya, selamat ya. Dan yang kedua @wahyusinta6506. Selamat juga. Yang ketiga @liliko88. Selamat. Yang keempat @henny_lucia. Selamat juga buat ibu ya. Dan yang terakhir adalah @lies_ashar. Ya, selamat untuk 5 pemenang.
Selamat untuk 5 pemenang yang beruntung. Nanti akan kita langsung DM dan akan kita berikan hadiahnya ke alamat Smart Bakers masing-masing. Saya ingatkan kembali bahwa live Instagram kita juga akan hadir lagi ya Chef ya. Ya, akan hadir ya. Tentunya dengan resep-resep lain, resep-resep inovatif lain dari Chef Koko Hidayat dan juga Chef Smart Plus Prof yang lainnya di dapur Smart Plus Prof. Dan juga jangan lupa untuk follow terus IG-nya Smart Plus Prof karena di situ akan ada banyak sekali resep-resep yang inovatif yang bisa langsung dipraktekkan juga ya Chef ya. Betul. Dan juga untuk ide bisnisnya, kalau misalnya sekarang Smart Bakers di rumah itu di rumah aja nih, ya kan nggak tahu mau ngapain. Kalau ada yang hobi masak, hobi cooking, hobi baking juga, follow terus Smart Plus Prof supaya dapat inspirasi dan juga informasi tentang produk-produk berkualitas dari Smart Plus Prof ya, Chef ya. Oke, baik, kita akan berjumpa lagi di live Instagram Smart Plus Prof berikutnya. Terima kasih banyak Chef Koko untuk penjelasannya dan juga untuk demonya. Nanti kita akan ketemu lagi ya Chef ya. Ya, terima kasih Smart Baker. Jadi pesan dari saya, jadi kalau membuat kue kering jangan lupa gunakan produk Palvita Margarin dan Palvita BOS. Setelah itu jangan lupa gunakan produk-produk dari PT Smart. Jadi ada nanti yang produk lain seperti Filma, Palembum ya. Dan jangan lupa follow juga Smart Plus Pro. Di situ banyak tips-tips, resep-resep. Ada juga Chef Gary buat masakan juga. Nah itu cooking banyak ya, cooking juga. Jadi banyak resep-resep yang kekinian ya. Kekinian. Betul ya. Oke, dan jangan lupa juga untuk mendapatkan produk-produk Palvita ataupun produk Smart yang lainnya yang berkualitas, tentu saja klik aja di linknya bio-nya Instagramnya Smart Plus Prof atau masuk ke website www.smartplusprof.com. Oke, kalau gitu saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Chef Koko dan terima kasih juga untuk Smart Bakers yang ada di rumah. Stay safe dan stay healthy. Bye bye. Terima kasih Smart Baker.